Banyak makhluk dari berbagai klan duduk dengan rapi di panggung giok di tengah lembah. Di depan mereka terdapat bahan-bahan kultivasi khusus yang ingin mereka jual atau perdagangkan. Sebagian besar dari bahan-bahan itu langka dan berharga, termasuk giok dan kristal, senjata dewa, seperangkat baju zirah, dan banyak lagi. Semuanya dibuat dengan sangat indah. Bahan-bahan kultivasi itu berkilau dan berwarna-warni. Para prajurit ingin menggunakannya untuk menukar bahan-bahan kultivasi yang sesuai. Ini adalah area pertukaran terbuka yang telah disiapkan klan Kadal Naga bagi para pengunjung untuk bertukar barang sambil menunggu perayaan. Pada saat ini, Xian, Audrey, Evelines, dan dua orang lainnya sedang berjalan-jalan di area itu. Mata mereka berbinar saat melihat barang-barang itu. Batu kayu surgawi, tahta teratai abadi, sutra jiwa yang memakan. Wah, semuanya adalah barang-barang yang tak ternilai harganya. Mata Audrey berbinar saat dia berkata, di tempat kami, barang-barang itu adalah barang-barang langka dan istimewa di pasar. Bahkan Desolate tidak dapat memproduksinya. Aku tidak menyangka mereka dapat memperdagangkannya dengan bebas di sini. Evelines tersenyum lalu menjelaskan, wilayah terpencil hanyalah daerah terpencil. Orang-orang bahkan tidak tahu di mana pintu masuk ke wilayah itu. Alam semesta yang sangat luas ini memiliki banyak wilayah. Hanya para pejuang top sejati yang datang ke wilayah laut ketiadaan ini. Jadi, sebagian besar pejuang yang bepergian di sekitar wilayah laut ketiadaan adalah para pejuang top di wilayah mereka masing-masing. Tentu saja, barang-barang yang mereka miliki tidak biasa. Berhenti sejenak, dia memasang wajah serius dan berkata, lagi pula, wilayah laut ketiadaan dibentuk oleh begitu banyak wilayah yang hancur setelah era awal mutlak. Banyak daerah aneh yang masih memiliki harta karun berharga dari era itu yang bahkan lebih banyak dari apa yang kita lihat di sini. Jika kita sampai ke daerah lain, kita bisa menemukan lebih banyak barang bagus. Xian mengangguk. Dia tahu bahwa daerah ini hanyalah sudut bintang Kadal Naga, daerah tempat tinggal klan kelas 3. Pasukan atau klan seperti suku air akan ditampung di daerah yang lebih baik dan zona pertukaran di sana akan memiliki lebih banyak barang langka dan tak ternilai daripada daerah ini. Kami kebanyakan menggunakan barang untuk ditukar dengan barang di area ini. Mereka jarang menggunakan kristal ilahi untuk membeli atau menjual. Di alam semesta yang luas ini, ada banyak biji kristal ilahi. Jadi, kristal ilahi tidaklah langka. Mereka membutuhkan bahan budidaya yang cocok untuk mereka. Perhatikan dan Anda akan tahu apa yang ingin mereka tukarkan dengan barang mereka, kata Evelines. Zona perdagangan itu seperti pasar yang rumit dengan banyak penjual dan pembeli. Para alien berjalan-jalan dan berbelanja. Ketika mereka menemukan bahan yang cocok, mereka berhenti untuk berbicara dengan para penjual. Jika mereka mendapatkan apa yang diinginkan yang lain, transaksi mereka berjalan lancar. Mendengarkan Evelines, Xian dan Audrey melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar penjual berbicara dalam bahasa populer untuk menulis barang yang ingin mereka tukarkan. Alien yang menjual batu kayu surgawi ingin menukar barangnya dengan bahan yang cocok untuk Upanisad petir dan kekuatan listrik. Prajurit itu memiliki basis kultivasi alam dewa langit kedua. Energi yang berfluktuasi darinya adalah petir yang jernih. Jelas, ia mengkultivasi Upanisad petir dan kekuatan listrik. Setelah berjalan-jalan di sekitar area tersebut, Xian dan Audrey melihat banyak hal, tetapi tidak menemukan sesuatu yang cocok untuk mereka. Jadi, mereka terus berjalan dan menonton. Kalian harus berjalan-jalan dan melihat. Kami akan pergi ke sana. Sampai jumpa di tempat kami menginap nanti, Evelines menyarankan agar mereka berpisah. Xian dan Audrey tidak menentang hal ini. Setelah itu, ketiga ahli dari klan mata surgawi menuju ke area lain. Xian dan Audrey berjalan berdampingan. Terkadang, mereka berbicara seolah-olah mereka adalah pasangan. Ada begitu banyak alien di sini. Kebanyakan dari mereka memiliki ciri-ciri humanoid dengan beberapa modifikasi. Beberapa memiliki tanduk melengkung, beberapa memiliki ekor yang menakutkan dan telinga yang panjang, dan beberapa bahkan memiliki kulit berpola aneh. Meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, mereka berbicara dalam bahasa yang populer. Dengan demikian, transaksi mereka tidak menemui kendala bahasa. Ah! Audrey tiba-tiba mendesis dan berhenti di depan seorang alien. Matanya memancarkan cahaya aneh.
Alien itu memiliki pola biru seperti gelombang di sekujur tubuhnya. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengolah kekuatan angin dan petir Upanishad karena yang lain dapat mendengar suara samar angin menderu dan gemuruh guntur dari tubuhnya. Yang menarik perhatian Audrey adalah kendi anggur hitam pekat di depannya, yang memiliki fluktuasi energi jiwa yang jelas. Dengan kekuatan khususnya Upanishad, Audrey merasakan dan dia tahu bahwa jiwa yang terperangkap di dalamnya bukanlah orang biasa. Xian diam-diam merasakan dan dia terkejut. Dia berkata, 3 jiwa di langit ketiga alam dewa yang baru mulai. Kesadaran mereka terhapus, hanya menyisakan energi jiwa yang murni. Lumayan. Dia tahu bahwa Audrey dapat menggunakan kekuatan Upanishad miliknya untuk menyerap jiwa-jiwa yang kuat untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya dan kekuatannya. Itu adalah kekuatan eksklusif Upanishad dari Imperial Dark Tribe. Itu juga alasan mengapa Ming Hao adalah prajurit yang paling cocok untuk mengembangkan kekuatan kontrol jiwa Upanishad. Kontrol jiwa adalah teknik paling ajaib dalam kekuatan jiwa Upanishad. Aku hanya menukarnya dengan hal-hal yang sesuai dengan kekuatan Upanishad milikku. Mata pria parubaya itu terbuka sedikit untuk mengamati Xian dan Audrey. Dia terdengar kecewa saat dia mendesis tidak sabar, jika kamu tidak memilikinya, jangan lindungi pandangan orang lain. Dia adalah salah satu dari beberapa ahli alam abadi di zona perdagangan ini. Melihat Audrey dan Xian di alam dewa baru, dia menduga mereka tidak punya barang bagus untuk diperdagangkan. Jadi, dia menatap mereka dengan wajah jelek dan meminta mereka untuk pindah karena mereka berdiri dan menghalangi pandangan para prajurit dengan harta karun kelas angin. Sayangnya, aku tidak punya barang yang cocok untuknya, Audrey tampak mendambakan. Dia berbisik dan kemudian pergi. 3 jiwa alam dewa baru di kendi itu benar-benar menarik baginya. Jika dia bisa menggabungkan mereka dengan jiwanya, dia bisa menerobos ke langit kedua alam dewa baru. 3 jiwa di langit ketiga alam dewa baru adalah jumlah energi yang mencengangkan. Mereka adalah tonik yang sangat baik baginya. Tubuh anggun Audrey hendak bergerak, tetapi dia mendapati Xian tidak bergerak. Dia terkejut jadi dia bergumam padanya. Kita tidak perlu membuang waktu kita di sini. Pola gelombang di kulit pria parubaya itu melonjak. Dia memutar matanya dengan tidak sabar ke arah Xian. Nak, apa yang kau inginkan? Kau ingin masalah? Xian menyeringai dan menyentuh alisnya. Sekitar 10 batu aneh jatuh ke telapak tangannya. Batu-batu itu memiliki begitu banyak lubang bundar di permukaannya yang mengeluarkan angin menderu dan gemuruh guntur. Batu guntur angin adalah batu ajaib yang digunakan keluarga Chen di area bintang cakrawala guntur untuk bertahan hidup. Batu itu memiliki kekuatan guntur dan angin. Ketika sisa-sisa naga guntur abadi tidak aktif, energinya telah terhubung ke penghalang area bintang. Setelah ribuan tahun, batu itu mulai menghasilkan batu semacam ini. Saat Lei Di mengolah kekuatan petir Upanishad dan harus berhadapan dengan hembusan angin kencang di area itu, sisa-sisanya telah menciptakan batu guntur angin secara ajaib dan tidak sengaja. Batu guntur angin adalah bahan kultivasi yang paling cocok untuk para prajurit dengan kekuatan angin, guntur, dan petir Upanishad. Batu itu dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dan mendorong mereka dalam memahami makna dan kemampuan kekuatan Upanishad mereka. Pria parubaya itu ingin menukarnya dengan harta karun di kelas angin atau kelas petir, tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat batu alam yang memiliki kedua atribut itu. Ketika batu petir angin muncul, wajahnya yang tidak sabar berubah bingung dan kemudian dia tersenyum. Hai saudara, kita bisa menggunakan batu-batu ini untuk bertukar. Berikan aku 10 batu dan kamu bisa mengambil kendi anggur ini untuk diberikan kepada wanitamu. Mereka adalah 3 ahli alam dewa yang baru mulai yang mengejarku tahun itu. Sayang sekali bagi mereka, aku telah mencapai alam abadi. Aku membunuh mereka dan menghapus kesadaran mereka. Sekarang, mereka hanyalah energi murni. Dia tersenyum dengan mata sipitnya saat dia menjelaskan. Ketika Audrey melihat Xian mengeluarkan batu petir angin, wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh berubah cerah dan bahagia. Dia tersipu ketika pria itu salah paham bahwa dia adalah wanita Xian. Dia tampak sangat cantik dan lehernya bahkan merah. Cahaya di matanya menari-nari saat dia menggumamkan sesuatu. Dia tidak berkulit tebal, jadi dia merasa sangat canggung sekarang. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa.
Wanitaku, si Yan merasa lucu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia setuju dengannya dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan mengambil kendi ini. Kamu simpan batu petir angin. Sambil tertawa, dia meletakkan batu petir angin dan tangannya yang lain mengambil kendi yang berisi jiwa dari 3 ahli alam dewa yang baru mulai. Dia kemudian melingkarkan satu lengan di pinggang ramping Audrey dan berjalan pergi dengan puas. Bajingan, turunkan tanganmu. Audrey tersipu, matanya berkilau. Dia melotot padanya. Ketika dia melihat tidak ada yang memperhatikan, dia menjauh dari pelukannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berpura-pura tenang. Aku sangat membutuhkan ini. Jadi, aku berutang padamu sekali. Aku akan membayarmu nanti. Kemudian, dia sangat gembira saat merebut kendi itu dari si Yan. Matanya berbinar saat dia berbicara dengan tenang. Ada 3 jiwa di langit ketiga alam dewa yang baru mulai dalam botol ini. Aku bisa menembus 1 level. Aku tidak pernah membayangkan ada orang yang akan menjual jiwa di level seperti itu. Di daerah kami, mereka sekuat 12 keluarga kepala klan dewa. Wilayah laut kehampaan ini memang daerah yang menakutkan. Si Yan tertawa saat dia mendorongnya. Dia mengayunkan lengan kanannya yang baru saja memegang pinggangnya. Matanya yang membara jatuh ke pinggangnya, menggoda putri kekaisaran kegelapan yang dingin dan sombong. Oh, jadi kau berutang padaku, kan? Ya, bagaimana kau akan membayarnya? Kau bilang aku tipe pria yang tidak akan bahagia tanpa wanita. Aku penuh nafsu. Kau dan aku kesepian di sini. Kita tidak mengenal siapapun. Kau mengerti maksudku. Haruskah kita menjadi lebih dekat? Audrey bingung, jadi kau benar-benar hina. Kupikir kau sudah tahu itu. Si Yan terdengar terkejut. Kau tidak merasa bersalah kepada wanita-wanitamu saat kau melakukan itu. Aku tahu ada banyak wanita yang setia padamu di Grace Mainland. Kita sudah lama tidak pergi. Kau ingin mengkhianati mereka. Bisakah kau mengatasi tantangan itu di hatimu? Kata Audrey tegas. Si Yan mengangkat alisnya. Kilatan gelap muncul di matanya. Diam cukup lama, dia berkata, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali ke Desolate Territory atau tidak. Mungkin mereka tidak akan punya kesempatan untuk melihatku lagi. Aku juga tidak tahu apakah kita bisa bertahan hidup di daerah ini. Jika aku bisa menikmati hari yang menyenangkan dan hidup bahagia selama 1 hari, aku akan mencoba untuk terus seperti itu. Itu saja. Semakin dia memahami domain laut kehampaan, semakin dia menyadari betapa kecil dan tak berdayanya dia. 7 ras besar memiliki eksistensi di level leluhur wilayah yang dapat dibandingkan dengan Desolate atau Hui. Tidak hanya ada 1 ahli seperti itu. Dia hanyalah seorang pejuang lemah di alam dewa yang baru mulai. Sudah menjadi masalah jika dia bisa bertahan hidup sampai dia menemukan jalan pulang. Situasi rumit di sini telah menutupi jiwa dan hatinya. Dia tidak berani memikirkan masa depan. Dia hanya mempertimbangkan bagaimana bertahan hidup saat ini. Menggoda Audrey adalah cara untuk menenangkan sarafnya yang tegang dan melampiaskan stresnya. Semakin dia tahu tentang hal-hal dan orang-orang di sini, semakin banyak tekanan yang dia rasakan. Karena itu, dia memiliki keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan pelet abadi. Dia telah mengambil keputusan. Dia akan membayar harga apapun untuk mendapatkan pelet abadi di tangan Kadal Naga. Dia harus mendapatkannya untuk mencapai alam abadi dengan cepat. Wilayah laut kehampaan memiliki begitu banyak ras alien dan ada banyak ahli dari ras-ras itu seperti bintang-bintang di langit. Persaingan di antara mereka selalu ketat. Jika si Yan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri sebelum menemukan jalan pulang, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Dia akan terbunuh pada akhirnya. Alam abadi adalah keuntungan penting untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Karena itu, dia membutuhkan pelet abadi di tangan Kadal Naga. Dia ingin menerobos secepat mungkin. Mendengarkannya, Audrey tampak termenung. Dia tidak melanjutkan topik itu sesudahnya. Menyingkirkan kendi anggur, Audrey memutuskan. Dia akan menggunakan 3 jiwa di kendi itu untuk meningkatkan wilayahnya. Si Yan tertekan di bawah tekanan berat meskipun dia memiliki langit ketiga alam dewa yang baru mulai. Dia baru saja memiliki langit pertama alam dewa yang baru mulai. Dia perlu meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak,
dia akan membutuhkan Xian untuk melindunginya sepanjang waktu. Dia tidak ingin menjadi beban. Sebagai putri dari suku kegelapan kekaisaran, dia adalah putri surga di wilayah terpencil. Sungguh memalukan ketika dia membiarkan seorang pria melindunginya. Aku juga ingin melihat apakah aku dapat menemukan harta karun yang cocok untukku. Kita dapat yakin jika kita menjadi lebih kuat. Kita tidak yakin tentang apapun. Kita harus berhati-hati. Xian mengerutkan kening dan kemudian menenangkan pikirannya. Dia mengirimkan kesadaran jiwanya untuk melihat apakah dia dapat menemukan bahan apapun yang dapat membantunya. Kesadaran jiwanya beriak seperti ombak, perlahan-lahan meluas darinya tanpa henti. Dia tampak kecewa karena kesadaran jiwanya hampir selesai mencari area perdagangan tanpa hasil positif. Saat dia hendak menyerah, jiwanya tersentuh. Aliran energi ruang angkasa yang luar biasa datang kepadanya dari sudut terpencil platform batu giok. Matanya berbinar. Dia tidak ragu-ragu dan berjalan langsung menuju area itu. Mata Audrey tertuju padanya. Melihatnya berjalan pergi seolah-olah dia mendapatkan sesuatu, dia bergegas mengikutinya dari dekat. Wajahnya yang elegan memiliki sedikit kilau aneh. Melihat punggung Xian, dia mendesah dalam hati. Tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam benaknya saat ini. Tak lama kemudian, keduanya berhenti di sudut panggung giok di depan alien yang jelek. Dia adalah seorang wanita tua dengan kulit wajah berkutil seperti kodok. Dia memiliki telinga runcing dan rambutnya tumbuh subur seperti rumput liar. Rambutnya menutupi seluruh tubuhnya dan membuatnya tampak seperti bersembunyi di tumpukan jerami. Di depannya ada wadah kaca yang menampung 9 giok kristal. Giok-giok itu tidak bersinar dan karena wadah itu telah menyegelnya, mereka tidak memancarkan fluktuasi energi khusus. Wanita tua itu tidak mendongak seolah-olah dia sedang tertidur. Setelah Xian dan Audrey tiba, dia tidak bereaksi apapun. Audrey waspada. Begitu dia sadar, dia mengenali seberkas kesadaran jiwa yang merayap seperti lidah ular berbisa yang merayap di sekelilingnya. Dia mengerti bahwa meskipun wanita tua itu tidak membuka matanya, dia masih memperhatikannya. Melepaskan jiwanya untuk merasakan, dia menjadi lebih waspada. Dia menatap Xian dengan tatapan diam-diam. Tanpa diduga, wanita tua itu adalah salah satu prajurit di langit pertama alam abadi. Energi yang berfluktuasi dari tubuhnya benar-benar ajaib. Sepertinya dia bisa menciptakan ilusi. Audrey menemukan lapisan ilusi dalam jiwanya. Dia ingin tenggelam di dalamnya. Batu batas fantasi. Batu ajaib macam apa itu? Xian tiba-tiba bertanya. Saat merasakan, dia menemukan fluktuasi energi ruang angkasa yang aneh. Jadi, dia mengikutinya dan datang ke sini. Ketika dia mendekati wanita tua itu, dia menemukan perasaan aneh bahwa 7 batu itu tampaknya dapat menciptakan 7 dunia yang berbeda. Xian benar-benar penasaran. Wanita tua itu akhirnya membuka matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh, batu batas fantasi hanya berguna bagi mereka yang mengolah kekuatan ruang Upanishad. Ketika mereka menggunakan energi ruang untuk mengaktifkannya, batu itu bisa menjadi ruang kecil. Seperti balon udara panas. Semakin banyak energi yang Anda tuangkan ke dalamnya, semakin besar ukurannya. Sebuah batu kecil bisa menjadi dunia yang sangat kecil. Apakah itu benar-benar ajaib? Xian sangat terkejut. Wanita tua itu mendengus dan mencibirkan bibirnya. Tidak, tidak juga. Dunia kecil yang diciptakan oleh batu batas fantasi tidak bisa bertahan selamanya. Itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Kalau tidak, mengapa itu disebut fantasi? Batu batas fantasi ini dapat digunakan sebagai senjata bagi para prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad. Mereka dapat menggunakannya untuk mengurung musuh-musuh mereka. Begitu mereka menangkap musuh-musuh di dunia itu, mereka dapat meledakkannya. Itu akan membunuh atau melukai musuh-musuh dengan parah. Mata Xian berbinar. Dia mengangguk dan tersenyum. Sampai tingkat berapa musuh bisa dibunuh? Itu tergantung pada penggunanya, pikir wanita tua itu lalu menjelaskan, karena kau hanya memiliki langit ketiga dari alam dewa yang baru mulai, dunia yang diciptakan oleh kekuatan dewa milikmu dapat membunuh seorang prajurit di alam yang sama atau melukai seorang prajurit di alam yang sedikit lebih tinggi saat kau meledakkannya. Kau bahkan dapat mengurung ahli alam abadi untuk waktu yang singkat. Tentu saja, yang penting di sini adalah apakah kau dapat menyeret musuhmu ke dunia itu atau tidak.
Batu batas fantasi tidak pernah ada di wilayah terpencil. Xian belum pernah mendengar tentang batu ini sebelumnya. Namun, mendengarkan penjelasannya, Xian yakin barang ini cocok untuknya. Setelah memurnikannya, itu bisa menjadi dunia kecil yang bisa ia gunakan untuk memenjarakan musuh, meledakkan mereka, atau melukai mereka. Itu memang bukan barang biasa. Dia tidak mengatakan apa yang ingin dia tukarkan dengan batu-batu ini, Audrey mengingatkan Xian. Xian memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda barang yang ingin diperjualbelikan oleh wanita tua itu. Dia sedikit terkejut. Saat dia hendak menanyakan hal itu, wanita tua itu berbicara, apa yang aku butuhkan berhubungan dengan batu batas fantasi ini. Aku butuh seorang prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad untuk membantuku. Orang-orang yang tertarik dengan batu batas fantasi adalah mereka yang mengolah kekuatan ruang Upanishad. Jadi, aku tidak perlu membuat catatan apapun. Melepaskan aliran energi, Xian terkekeh. Kau lihat, aku mengolah kekuatan ruang Upanishad. Apa yang kau butuhkan bantuannya? Wanita tua itu mengangkat kepalanya untuk mengamati Xian sebentar lalu menggelengkan kepalanya. Wilayahmu tidak cukup dalam. Jika gurumu ada di sini, mungkin dia bisa membantuku. Aku bisa memberimu batu batas fantasi itu. Lagi pula, kau tidak memiliki kemampuan untuk membantuku dengan apa yang ingin kulakukan. Apa itu? Bisakah kau memberitahuku sedikit? Xian terkejut. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak. Sesuatu berkelebat di lengan bajunya dan sebuah gembok kecil yang berkilauan dalam cahaya perak muncul. Gembok perak ini sebesar tangan, tetapi memiliki begitu banyak ukiran pola spasial yang halus. Setidaknya ada ratusan formasi spasial kecil yang diukir pada gembok ini. Gembok ruang ini disegel. Ruang di dalam gembok ini memiliki sesuatu yang penting bagiku. Aku tidak memiliki kuncinya. Aku membutuhkan seorang prajurit dengan kekuatan ruang Upanishad untuk membukanya lapis demi lapis. Untuk membuka gembok ruang, kau harus melakukannya dalam satu kali percobaan. Di alam dan basis kultivasimu, kau tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mencoba bersikap sopan ketika dia mengatakan bahwa Xian tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika gurumu atau temanmu berada di alam abadi, mereka dapat mencoba. Bagaimanapun, aku harus mengatakan bahwa kau hanya bisa mendapatkan batu batas fantasi setelah kau membukanya. Jika kau gagal, kau tidak akan mendapatkan apapun. Gembok ruang itu membatasi ruang kecil. Jika dibuka paksa atau dibuka dengan metode yang salah, gembok itu akan meledak dan menghancurkan ruang itu. Jika operatornya gegabah, dia harus membayar dengan nyawanya. Hanya ahli yang mengolah kekuatan ruang Upanishad yang dapat menggunakan kesadaran jiwa dengan kekuatan ruang dan kekuatan dewa untuk memecahkan formasi pada kunci satu per satu. Selama proses ini, dia tidak dapat berhenti. Dia harus menyelesaikannya dalam satu kali percobaan. Jika tidak, formasi ruang ajaib akan berubah dan menciptakan formasi rumit baru. Wanita tua itu menjelaskan semuanya kepada Xian secara terperinci karena dia mengolah kekuatan ruang Upanishad. Dia berharap gurunya atau temannya memiliki kekuatan yang cukup dan mereka dapat memberinya sedikit kejutan. Untuk memecahkan kunci ruang, apakah itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Upanishad dan kekuatan dewa yang terkondensasi? Xian merenung dan kemudian bertanya. Ya, keduanya. Namun, kekuatan dewa yang murni dan padat lebih penting. Karena jika Anda memiliki kekuatan dewa yang cukup, Anda dapat bertahan lebih lama dan Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir dan menyelesaikannya. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki pemahaman yang baik tentang pengetahuan, energi Anda yang tidak mencukupi akan membuat Anda gagal. Wanita tua itu memahami dengan baik fitur-fitur kunci itu. Xian mengangguk dan menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia mengusap dagunya dan merenung, bisakah kita pindah ke tempat lain untuk berbicara? Mata wanita tua yang suram itu menjadi cerah. Energi yang berfluktuasi darinya menjadi aneh. Aroma aneh namun menyenangkan terpancar dari tubuhnya yang jelek. Xian tercengang. Aroma itu begitu menyenangkan sehingga seperti aroma wanita dewasa yang menawan. Itu benar-benar kontras dengan penampilannya yang menakutkan. Jika Anda tidak keberatan, kita akan pergi ke tempatku untuk berdiskusi, ajaknya. Xian dan Audrey bertukar pandang. Xian mengangguk sambil tersenyum, oke.
Wanita tua itu menyekat tangannya dan wadah berisi batu batas fantasi menghilang. Dia berdiri dan berjalan keluar dari zona perdagangan. Begitu sampai di area tempat mereka diizinkan terbang, dia terbang dan menuju ke suatu tempat di dinding batu. Xian dan Audrey mengikutinya. Tak lama kemudian, dia membawa mereka ke sebuah gua terpencil. Tempat ini sangat mirip dengan pondok mereka. Luas tapi sederhana. Begitu mereka berdua masuk ke dalam gua, wanita tua itu memasang penghalang untuk menutupi pondoknya. Setelah selesai, dia berkata dengan serius, "Nak, apakah kamu punya guru atau pendahulu yang mengolah kekuatan ruang Upanishad? Jika dia ada di sini, tolong panggil mereka. Selama mereka bisa membuka kunci ruang untukku, aku akan menawarkan lebih dari 7 batu batas fantasi. Aku yakin aku bisa menyenangkannya. Apa pendapatmu tentangku?" Xian tersenyum. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba menjadi marah. "Aku tidak punya waktu atau energi ekstra untuk membuang-buang waktuku denganmu. Kamu bisa pergi sekarang. Di alam dan basis kultivasimu, kamu tidak bisa memecahkan kunci ruang ini." "Oh, kamu bilang kekuatan dewa lebih penting." Xian mengerutkan bibirnya. Dia tidak marah. Dia hanya mengangkat satu jari dan menunjuk ke wanita tua itu. Cahaya cemerlang melesat keluar dari jarinya. Begitu banyak celah ruang seperti pita yang robek muncul bersama dengan bilah ruang yang tajam. Ketika jarinya menunjuk ke depan, mereka segera menusuk ke arah wanita tua itu. Energi ruang di dalamnya sangat menakutkan. Mata wanita tua yang suram itu memancarkan pita cahaya bintang yang menyilaukan. Dia merasakannya sebentar dan kemudian mendesis kaget. Itu adalah energi yang sangat halus. Aura yang tak terbatas juga. "Nak, alammu normal tetapi kekuatan dewamu benar-benar tebal dan padat. Itu tidak kurang dari para ahli alam abadi yang normal. Ya, kurasa kau bisa mencobanya sekali." Di dalam gua yang tertutup rapat, wanita tua itu tampak sangat gembira. Dia berjalan ke pintu masuk gua dan merenung. Fluktuasi energi yang kuat muncul, yang menggabungkan banyak kekuatan Upanishad yang berbeda. Petir, kabut, angin, es, dan api menciptakan banyak lapisan penghalang yang menutupi pintu masuk gua seperti jaring laba-laba. Xian fokus dan menemukan bahwa 13 formasi aneh telah memperkuat pintu masuk gua. Penghalang itu tidak terlihat sehingga hanya kesadaran jiwa yang bisa melihatnya. Aura tajam berasal dari penghalang itu. Xian tidak ragu bahwa bahkan jika Evelines, Adams, dan Nisa datang ke sini bersama-sama, penghalang itu akan cukup untuk membunuh mereka di tempat mereka. Tidak, itu tidak benar. Xian berubah warna. Dia tampak ketakutan saat berkata, "Tentu saja. Kamu tidak hanya memiliki langit pertama alam abadi. Energi yang tersembunyi di penghalang itu sangat menakutkan. Jangankan ahli langit pertama alam abadi, bahkan ahli langit kedua alam abadi tidak memiliki peluang besar untuk bertahan hidup." Kekuatan yang telah dilakukan wanita tua ini berada di luar alam yang telah dia ungkapkan. Jelas, dia telah menyembunyikan basis kultivasinya yang sebenarnya. Wajah Audrey dingin, tetapi dia sebenarnya cemas. Diam-diam, dia mendesak kekuatan dewa. Jika situasinya tidak berjalan dengan baik, dia akan segera mengambil tindakan. "Jangan!" Jiwa Xian bergetar. Dia bergegas menghiburnya dengan senyum yang dipaksakan. "Jika dia ingin membunuhmu, itu hanya perlu menggerakkan pikirannya. Bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatanmu, kamu bahkan tidak akan menyentuhnya." Wanita tua itu tertawa dan menatap Xian dengan pandangan menilai. "Nak, kamu memiliki mata yang tajam. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat. Selama kamu dapat membuka kunci spasial ini, aku akan memberimu hadiah lain selain 7 batu batas fantasi. Aku yakin itu akan menyenangkanmu." Kemudian, dia menoleh ke Audrey dan mengerutkan kening, "Kekuatan jiwamu Upanishad mirip dengan klan jiwa. Apakah kamu berhubungan dengan mereka?" Saat berbicara, matanya berubah berbahaya. "Klan jiwa." Audrey menggelengkan kepalanya. "Aku anggota suku kegelapan kekaisaran. Kekuatan Upanishadku berhubungan dengan jiwa, tetapi aku tidak ada hubungannya dengan klan jiwa." "Bagus," dia mengangguk dan kemudian mendengus, "aku benci setiap anggota klan jiwa." Kemudian, sebuah cahaya bersinar di telapak tangannya. 3 pelet bundar disulap. Mereka seperti kristal dan berkilau dengan energi berlimpah yang berfluktuasi. Dia menyerahkannya kepada Xian dan berkata, "Ini adalah pelet ilahi yang membekukan dari klan langit misterius.
Ada banyak kekuatan dewa di masing-masing ini seperti tubuh ahli langit ketiga dari alam dewa yang baru mulai. Kamu dapat menyerap energi dari pelet dengan cepat untuk pulih. Kamu harus menggunakannya untuk membuka kunci spasial. Apakah kamu berhasil atau gagal, itu milikmu, aku tidak akan menyalahkanmu jika kau menggunakan semuanya. Xian tampak terkejut. Itu memang barang bagus. Pelet yang dapat memulihkan kekuatan dewa secara instan itu langka. Saat bertarung, ketika kekuatan dewa seseorang tidak mencukupi, menelan satu potong saja akan memberikan orang itu kekuatan penuh lagi. Itu memang sangat praktis. Menyerap dan membekukan energi dari kristal dewa adalah proses yang lambat dan butuh banyak waktu untuk memulihkan energi prajurit. Itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pelet semacam ini. Siapa kau? Audrey menatap tajam ke arah wanita tua itu. Pelet yang dapat memberikan pemulihan instan itu tak ternilai harganya. Selain itu dari klan langit misterius, salah satu dari 7 klan besar. Kau tidak keberatan memberinya 3 pelet hanya untuk memecahkan kunci itu. Kemurahan hatimu mengejutkanku. Mendengarnya, Xian terkejut. Dia tahu bahwa wanita tua ini seharusnya memegang posisi tinggi dan identitasnya tidak biasa. Dengan ranah dan kompetensi pribadimu, kau seharusnya pergi ke zona perdagangan yang lebih besar dan lebih baik. Kau bisa menemukan prajurit dengan kekuatan ruang Upanishad yang lebih kuat. Mengapa kau memilih zona ini? Xian tidak bisa mengerti. Kalian berdua, junior, punya banyak pertanyaan. Wanita tua itu mengerutkan kening, wajahnya dingin. Berhentilah bertanya hal-hal yang tidak penting. Ambillah pelet ilahi yang membekukan. Kau harus membuka kunci ruang itu untukku sekarang. Gua ini tertutup rapat, tidak seorang pun bisa menerobos masuk. Jangan khawatir, lakukan saja sebaik mungkin. Kemudian, dia duduk bersila dan memejamkan mata. Rupanya, dia tidak ingin melanjutkan topik itu. Xian mendapat firasat baik dan mengangkat bahu. Mengerti, dia menoleh ke Audrey dan memintanya untuk melindunginya. Dia tidak tahu identitas aslinya, tetapi dia yakin bahwa wanita tua itu menganggap kunci ini sangat serius. Jadi, sebelum terbuka, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Xian mendapat petunjuk ini dari 3 pelet ilahi yang diberikannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menenangkan diri dan melihat kunci ruang itu, satu tangan memegang 3 pelet ilahi yang membekukan. Setelah beberapa saat, dia menyeringai dan menelan 1 pelet ilahi yang membekukan. Arus panas menyebar ke dalam aliran yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke pembuluh darah di seluruh tubuhnya. Kekuatan dewa yang kental terpicu. Seketika, energi di seluruh tubuhnya meluap. Dia merasa bahwa jika dia tidak mengeluarkannya, dia akan meledak. Begitu banyak energi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, suaranya menggelegar dan mengguncang gua. Wanita tua itu membuka matanya dan menatapnya. Dia mendengus dan kemudian mencibir bibirnya. Nak, kamu sangat berhati-hati. Kamu pikir aku akan menggunakan pelet beracun untuk menipu kamu dan itu akan meledakkanmu ketika kamu menggunakan salah satu pelet itu untuk mengisi ulang kekuatan dewa. Ya, sepertinya kamu tidak menyia-nyiakan tahun-tahun kultivasimu. Kamu tahu bagaimana untuk tetap waspada. Saat dia mengatakan ini, Xian meminum pil sebelum bertindak menunjukkan kehati-hatiannya. Saat kekuatannya penuh dan dia meminum pil itu, meskipun pil itu menyembunyikan beberapa masalah, dia masih akan memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, jika pil itu membuat sesuatu menjadi salah dan dia tidak dapat melakukan apapun, wanita tua itu akan melindungi hidupnya jika kuncinya belum dibuka. Saat berada di negeri asing, dia harus selalu berhati-hati. Lagi pula, itu bukan hal yang buruk untuk dilakukan. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada masalah dengan pil dewa pembekuan karena itu membuat kekuatan dewanya melonjak deras, dia tersenyum dan memadatkan kekuatan dewanya. Seketika, fluktuasi energi aneh dari kekuatan ruang datang dari tubuhnya dan beriak seperti gelombang yang memenuhi seluruh gua. Setelah energi murni dari pil dewa pembekuan dan kekuatan di tubuhnya telah menyatu sepenuhnya, energinya telah meroket ke ketinggian yang menakjubkan. Audrey sangat terkejut. Sekarang, dia akhirnya tahu seberapa kuat Xian. Dia mendesah saat dia menyadari perbedaan di antara mereka. Sinar listrik menyala di mata wanita tua itu. Garis pandangnya tidak beralih dari Xian. Dia mengangguk diam-diam, harapannya semakin besar.
Aura dan energi Xian melampaui para ahli langit pertama alam abadi biasa. Pada saat ini, dia dapat dibandingkan dengan banyak prajurit luar biasa di alam ini. Meskipun itu karena pelet ilahi yang membeku, kompetensi Xian benar-benar menakjubkan karena dia dapat mencapai ketinggian seperti itu. Bagus, sangat bagus. Dia lebih hebat daripada beberapa anak di klanku. Luar biasa. Dari mana anak ini berasal? Dia tidak terlihat seperti seseorang dari 7 klan besar. Yah, dia aneh. Melihat Xian, dia merenung dan menjadi lebih terkejut dan skeptis. Pada saat ini, Xian harus menggunakan kesadaran jiwanya untuk menutupi aura energi gelap. Dia menggunakan kekuatan normalnya untuk memasuki kunci spasial. Begitu Xian memasuki kunci spasial, dia membuka matanya ke langit yang sangat luas. Langit itu memiliki begitu banyak lubang dan setiap lubang dipenuhi dengan formasi spasial yang aneh. Dia perlu menggunakan kekuatan dewa dengan energi ruang dan pemahamannya tentang kekuatan ruang Upanishad untuk memecahkannya secara perlahan. Setelah dia dapat menyelesaikan semua formasi di sini, dia dapat membuka kunci spasial. Begitulah cara dia dapat membuka dunia yang terkunci ini. Kesadaran jiwanya memadatkan kekuatan dewa dan bergerak seperti sungai yang berbeda mengalir ke lubang yang berbeda di langit. Mereka bergerak di sekitar banyak formasi spasial pada saat yang sama sementara Xian menggunakan pencapaiannya dalam kekuatan ruang Upanishad selama bertahun-tahun untuk memahami fitur-fitur formasi yang misterius dan rumit itu. Banyak dari formasi tersebut telah bercampur dengan simpul ruang dan beberapa bahkan tampak seperti bola benang yang berantakan yang diciptakan oleh garis-garis yang tidak alami dan tersebar. Dia harus memecahkan, menarik, dan memperbaiki garis-garis tersebut, sedikit demi sedikit. Itu seperti seikat tali pancing yang saling menyatu dan melilit. Dia harus perlahan-lahan mengeluarkannya satu per satu. Ratusan formasi ruang adalah ratusan teka-teki yang rumit. Pada saat yang sama, mereka saling terhubung. Jika dia ingin memecahkannya, dia harus melakukannya pada saat yang sama. Jika tidak, mereka akan beresonansi satu sama lain dan menciptakan lebih banyak masalah. Saat memecahkan formasi, kekuatan Dewa Xian sedang dikonsumsi dengan cepat. Dengan kekuatan ruang Upanishad sebagai sumber pengetahuan, dia tenggelam ke dalam banyak formasi ruang di dalam kunci. Untuk melakukan banyak tugas pada saat yang sama, sepertinya Xian telah menciptakan banyak klon yang bekerja dalam formasi yang berbeda. Xian tahu beberapa formasi tersebut sehingga mudah untuk mengatasinya. Beberapa formasi lain ada dalam ingatan Belo, jadi dia juga bisa memecahkannya. Namun, ada begitu banyak formasi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Formasi-formasi itu misterius dan rumit. Saat memecahkannya, pemahamannya tentang kekuatan ruang Upanishad juga meluas. Begitu dia memecahkan formasi baru, pemahamannya tentang kekuatan ruang Upanishad mencapai tingkat yang baru. Proses pemecahan kunci ruang ini juga merupakan ujian bagi pemahamannya tentang kekuatan ruang Upanishad. Itu juga pemahaman barunya. Dia memiliki firasat bahwa kesempatan untuk membuka kunci ruang ini adalah pelajaran intensif baginya untuk mempelajari kekuatan ruang Upanishad. Formasi-formasi misterius dan tak dikenal itu telah membuka pintu besar baru baginya untuk menyelami lebih dalam kekuatan ruang Upanishad. Itu membawanya ke dunia kekuatan Upanishad. Sekarang, pemahamannya tentang kekuatan ruang Upanishad telah mencapai tingkat yang baru. Kekuatan dewanya tidak hanya mengembun tetapi dia juga memiliki kompetensi untuk menantang para pejuang alam yang lebih tinggi. Namun, kapasitasnya untuk memahami kekuatan itu tidak biasa. Anak laki-laki ini terus mengejutkanku. Wanita tua yang tampak kasar dan jelek itu tiba-tiba membuka matanya untuk mempelajari Xian. Dia sangat tercengang. Hanya prajurit hebat dari 7 klan besar yang bisa melakukan itu. Dia jelas bukan salah satu dari mereka. Kenapa dia begitu aneh? Aneh. Benar-benar aneh. Sambil berpikir, dia tergerak. Dia menatap Audrey dan bertanya, "Kalian berasal dari wilayah mana?" "Wilayah terpencil," jawab Audrey. "Wilayah terpencil." Wanita tua itu berteriak panik. Itu adalah pertama kalinya dia mengubah wajahnya. Tubuhnya yang pikun terguncang keras. Wilayah Desolate adalah wilayah yang diciptakan oleh Desolate, makhluk absolute beginning. Wilayah itu telah hilang selama bertahun-tahun. Apakah kau benar-benar dari wilayah Desolate? Wanita tua itu tampak tegas saat menatap Audrey.
Dia terdengar seperti ketakutan. Mengapa kau di sini? Di dalam gua, Si Yan menahan napas dan berkonsentrasi untuk memadatkan kekuatan dewanya. Dia mengumpulkan roh, ki, dan jiwanya menjadi satu sinar dan mengirimkannya ke kunci spasial. Dia menggunakan kemauannya yang luar biasa untuk menghancurkan kunci spasial yang luar biasa itu. Kami tersesat. Kami datang ke sini secara tidak sengaja. Kami juga tidak tahu mengapa kami ada di sini. Selain itu, kami tidak tahu jalan pulang. Audrey menjawab. Dia tidak menyangka akan melihat reaksi aneh dari wanita tua itu. Berhenti sejenak, dia menoleh ke wanita tua itu dan bertanya dengan heran. Kau tampak tercengang saat mendengar tentang wilayah terpencil. Teman-temanku dari klan mata surgawi mengatakan bahwa wilayah terpencil itu terisolasi dan terpencil. Bahasa dari tempat itu juga langka. Menurutnya, wilayah terpencil itu sangat normal dan lemah dibandingkan dengan wilayah lain. Mengapa kau bereaksi seperti itu? Dia cemberut dan berkata dengan nada meremehkan. Klan mata surgawi, klan rendahan semacam ini tidak memiliki pengetahuan. Selain para ahli dari 7 klan besar, tidak banyak orang yang tahu tentang wilayah terpencil. Kau tidak tahu bagaimana kau bisa sampai di sini dan kau tidak tahu bagaimana cara kembali. Itu benar-benar. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya tegas. Selama bertahun-tahun, para anggota 7 klan besar tidak menyerah mencari wilayah terpencil dengan kekuatan segel asli Upanishad. Klan jiwa dan klan pemakan adalah yang paling aktif dalam operasi ini. Itu karena hanya 7 klan besar yang tahu betapa pentingnya wilayah terpencil. Audrey terkejut, seberapa penting itu. Dia menatap Audrey, matanya mengandung sesuatu yang dalam. Desolate adalah salah satu makhluk absolute beginning terkuat. Di alam semesta yang luas ini, kau dapat menghitung jumlah makhluk absolute beginning yang masih ada dengan jari-jarimu. Sebagian besar dari mereka tidak aktif, tetapi tidak ada yang punya nyali untuk memprovokasi mereka. Desolate dulunya memiliki reputasi yang ganas. 7 klan besar tahu bahwa ia telah rusak parah dan tubuhnya terbagi sekarang. Mereka tahu bahwa Desolate berada dalam kondisi terlemahnya. Berhenti sejenak, ia mengatur pikirannya dan berbicara dengan nada jauh, kau tahu betapa pentingnya Desolate yang terluka bagi para ahli tingkat leluhur wilayah. Jika mereka dapat memurnikan Desolate, kekuatan para ahli tingkat leluhur wilayah akan meningkat pesat. Para ahli di langit ketiga alam abadi dapat memperoleh energi gelap untuk mencapai tingkat leluhur wilayah setelah mereka berhasil memurnikan Desolate. Kudengar Desolate dulunya sangat kuat. Itu adalah eksistensi tertinggi yang paling langka di antara makhluk-makhluk absolute beginning lainnya. Ia memiliki setidaknya 2 senjata ilahi absolute beginning. Ketika mereka memurnikan Desolate, mereka juga dapat mengambil senjata ilahi mereka. Itu adalah daya tarik yang hebat dan tak tertahankan bagi setiap ahli dari 7 klan besar. 2 senjata ilahi absolute beginning. Audrey tercengang. Yang satu disebut pohon jiwa kehidupan dan yang lainnya adalah segel asli Upanishad. Itu adalah benda-benda ajaib yang berevolusi dari senjata ilahi. Pohon jiwa kehidupan sangat menakjubkan dan tidak dapat diprediksi. Ia dapat memperoleh spesies baru dari pohon itu dengan kemampuan mistis terdalam dari bumi dan surga, yaitu jiwa dan kehidupan. Segel asli Upanishad memiliki kekuatan Upanishad yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Orang yang dapat menyatukannya dapat memahami misteri dari begitu banyak kekuatan Upanishad. Pohon jiwa kehidupan adalah pohon kuno raksasa dan segel asli Upanishad seperti lautan dengan kekuatan Upanishad yang aneh. Karena kamu berasal dari ras yang tinggal di Desolate Territory, rasmu seharusnya merupakan spesies baru yang diturunkan Desolate dari struktur kehidupan Soul Clan dan diciptakan menggunakan Life Soul Tree dan kekuatan supernaturalnya. Jadi, fisikmu mirip dengan Soul Clan. Kurasa para prajurit di Desolate Territory-mu telah menguasai kekuatan Upanishad seperti petir, angin, es, api, dan banyak lagi. Kekuatan Upanishad itu berasal dari segel asli Upanishad. Wanita tua itu menyipitkan matanya. Dia menatap Audrey sebentar dan kemudian perlahan menjelaskan. Audrey sedikit tercengang. Matanya yang cerah dipenuhi dengan keterkejutan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Audrey mempercayai semua yang dikatakan wanita tua itu padanya. Akhir-akhir ini, dia mengunjungi Desolate ketika dibuka. Di tengah gunung suci di tengah Desolate, dia melihat pohon besar yang berakar di bumi.
Itu adalah pohon kuno yang sangat spektakuler, yang telah menghasilkan buah Genesis. Pohon kuno itu seperti urat nadi desolate dengan fungsi vital yang ajaib, misterius. Pada saat itu, melihat pohon kuno itu telah memberinya kesan yang luar biasa. Dan hari ini, dia tahu bahwa itu disebut pohon jiwa kehidupan dan merupakan senjata ilahi dari era awal mutlak. Pohon itu dapat menciptakan ras baru dan suku kegelapan kekaisaran diciptakan menggunakan klan jiwa, salah satu dari 7 klan besar, sebagai modelnya. Dia juga tahu tentang segel asli Upanishad. Karena dia adalah penguasa api surga dan dia telah menyatu dengan daratan utama yang diberkati Tuhan, dia dapat memasuki sumber kekuatan Upanishad dengan bebas, yang merupakan senjata suci lain yang disebutkan oleh wanita tua itu, segel asli Upanishad. Sumber kekuatan Upanishad tetap berada di Desolate. Sumber itu adalah sumber dari semua kekuatan Upanishad dan prinsip-prinsipnya. Karena sumber itu telah menyatu dengan jiwa Desolate, sumber itu telah memberinya dan miliaran makhluk di wilayah Desolate banyak kekuatan Upanishad untuk dipilih dan dipelajari. Wilayah Desolate memiliki banyak kekuatan Upanishad sehingga para prajurit di sana memiliki lebih banyak pilihan. Hari ini, melalui wanita tua ini, untuk pertama kalinya dia mempelajari informasi yang lebih dalam tentang Desolate. Sing dari klan jiwa adalah seorang prajurit terbaik. Dia telah memurnikan jiwa seorang ahli dari wilayah Desolate menjadi jiwanya yang brutal. Dia menyiksa jiwa itu untuk menemukan pintu masuk ke wilayah Desolate. Sing berada di puncak alam abadi. Dia juga memiliki dasar kultivasi yang sangat bagus. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang informasi tentang Desolate. Jika dia dapat masuk ke wilayah Desolate dan memurnikan Desolate untuk mendapatkan 2 senjata suci, dia dapat menerobos ke tingkat leluhur wilayah dan menjadi salah satu ahli teratas yang ada di klan jiwa. Wanita tua itu mencibirkan bibirnya dan mendengus, kasihan sekali dia, jiwa brutal itu aneh. Segel jiwa Hei menyatu dengan ingatannya. Begitu ingatannya hilang karena metode ekstraksi jiwa, jiwanya akan meledak sampai mati. Sing tidak bisa memaksa jiwa itu untuk memberikan informasi tentang lokasi pintu masuk wilayah Desolate tanpa melukainya, tetapi ahli tingkat leluhur wilayah di klannya bisa. Namun, Sing tidak ingin berbagi keajaiban Desolate dengan orang lain, jadi dia menyembunyikannya. Dia ingin menikmati semua hal yang dipanen dari Desolate. Apa nama jiwa yang digunakan Sing untuk menciptakan jiwa brutalnya sendiri? Audrey bertanya dengan tergesa-gesa. Ming Hong, apaan? Dia tidak punya tubuh lagi. Dia hanya punya bentuk jiwa. Saat kita bertarung melawan Sing, dia telah melepaskan jiwa brutal untuk menyerang kita. Meskipun Ming Hong tidak bisa bertindak bebas, dia masih memiliki kesadarannya. Dia mengungkapkan rahasianya kepada kita dengan harapan kita bisa menyelamatkannya. Sayangnya, wanita tua itu mendesah, wajahnya putus asa saat dia melihat kunci spasial itu. Sepertinya gembok itu menyimpan sesuatu yang sangat penting baginya, yang membuatnya sangat khawatir. Ming Hong itu adalah cikal bakal sukuku, kata Audrey tiba-tiba. Wanita tua itu bingung. Kemudian, dia tersenyum aneh. Oh, baiklah, kamu tidak tahu jalan pulang. Ming Hong tahu, tetapi dia tidak mau membuka mulutnya. Ya, aku punya saran untukmu. Apapun yang terjadi, jangan gunakan bahasa Desolate Territory untuk berkomunikasi lagi. Kalau tidak, saat Soul Clan menemukan kalian, pasangan kecil yang imut ini akan binasa. Wajah Audrey memerah, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Nyonya, jika kamu melawan Sing, bisakah kamu membunuhnya? Membunuhnya, wanita tua itu menggelengkan kepalanya dengan getir. Karena kita kalah, kita harus bersembunyi. Kita takut pada klan jiwa. Aku tidak tahu pendapat Kadal Naga tentang ini. Namun, aku tahu bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Sing. Karena kita berada di bintang Kadal Naga miliknya, kita harus sangat berhati-hati. Audrey dapat memastikan bahwa wanita tua ini bukanlah seorang ahli biasa. Dia berkata bahwa hanya anggota 7 klan besar yang tahu tentang keajaiban Desolate. Dia juga mengetahuinya. Selain itu, karena dia biasa menyerang Sing, dia pastilah anggota 7 klan besar. Karena kekalahannya dan sesuatu yang lain, dia harus menyembunyikan identitasnya. Sementara mereka berbicara, Si Yan duduk diam. Energi darinya telah dikirim ke kunci spasial.
Sekarang, kunci spasial memancarkan lingkaran cahaya yang luar biasa dan menerangi seluruh gua. Wanita tua itu dengan riang menatap segel asli Upanishad dengan penuh harapan dan bergumam, "Bagus sekali, Nak. Benar-benar kuat. Sepertinya orang tua itu bisa melarikan diri kali ini." "Pria tua itu, rekanmu terkurung di dalam kunci?" tanya Audrey. Wanita tua itu tersenyum paksa dan mengakui, "Kami bergandengan tangan untuk menyerang Sing. Untuk melukai Sing, dia terluka parah. Kunci spasial memiliki efek magis. Jika kamu tetap berada di dalam kunci, kekuatan jiwamu yang rusak tidak akan tersebar. Ruang di dalam kunci akan menyimpannya. Ketika dia dapat menstabilkan situasinya, dia dapat mengumpulkan energinya yang rusak tetapi tidak tersebar untuk pulih dengan cepat." Dia mendesah dan melanjutkan, "Tetapi ketika aku menggunakan kunci untuk melindunginya, Sing menyerangku. Kuncinya hancur. Orangku terperangkap di dalam kunci. Kurasa dia pasti sudah pulih, tetapi dia tidak dapat menembus ruang terbatas untuk keluar. Jika ruang di dalam kunci rusak, dia juga akan binasa. Kita dapat membuka kunci ini perlahan-lahan dari luar. Tetapi aku tidak mengolah kekuatan ruang Upanishad, jadi..." Audrey mengerti sekarang. Jika rekannya tidak terkunci, dia tidak akan mengambil risiko untuk datang ke bintang Kadal Naga. Dragon Lizard dan Sing memiliki hubungan yang baik sehingga Sing bisa berada di Dragon Lizard Star untuk bergabung dalam perayaan tersebut. Karena itu, dia harus menyamar dan pergi ke zona kelas 3 dengan menggunakan Fantasy Boundary Stone untuk menarik para prajurit dengan kekuatan luar angkasa Upanishad. Dia berharap seseorang dapat membuka kunci ruang untuk membiarkan rekannya keluar. Itulah alasan mengapa dia harus membawa Xian ke dalam gua dan membuat lebih dari 10 lapis penghalang. Dia juga sangat murah hati untuk memberi Xian Chongealing Divine Pellet untuk membantunya membuka kunci tersebut. Rupanya, dia bukan ahli biasa. Alamnya sangat dalam dan dia jelas kaya karena dia telah menjanjikan mereka pembayaran yang besar. Retak, retak, retak. Tepat pada saat ini, kunci spasial itu mengeluarkan suara retak dan pola ruang halus pada permukaan kunci itu perlahan meledak. Tiba-tiba, sinar cahaya yang kuat itu muncul. Sebuah pintu ruang angkasa ajaib perlahan muncul. Sosok jangkung berjalan keluar dari pintu. Begitu dia keluar dari gua, dia berteriak, "Ya Yun, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau butuh waktu lama untuk melepaskanku? Oh, sial, si brengsek Sing itu tidak membunuhku, tapi kau hampir mencekikku sampai mati." Dia adalah seorang pria ramping dengan semangat tinggi dan kepala botak yang berkilau. Dia berpakaian jubah brokat yang indah dengan banyak karakter segel dan tanda-tanda kuno. Setelah berteriak, dia menatap wanita tua itu dan berteriak, "Kenapa kau berubah menjadi ini?" Wanita tua itu mendesah. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi wanita anggun berusia sekitar 40 tahun. Dia memang masih tampak anggun. Saat pria tua itu berteriak, dia sedikit malu. Sing memecahkan kunci gembok ruang angkasa ini. Aku menemukan seorang anak laki-laki yang mengolah kekuatan ruang angkasa Upanishad untuk membukanya untukmu." Ketika lelaki tua dan perempuan itu menunjukkan wujud asli mereka, mereka tidak tampak berbeda dari manusia. Mereka berbeda dari alien dengan wujud aneh di zona perdagangan. Audrey segera menduga bahwa perempuan tua itu telah menyamar. Jadi, ketika dia melihatnya dalam wujud seorang wanita yang lembut dan anggun, dia tidak terlalu terkejut. Sementara Xian sedang memecahkan kunci spasial, rekan jiwanya diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Dia mengerti kebenarannya, jadi dia tidak terkejut. "Kau tidak berguna, wanita. Kau membuatku terkunci di sana untuk waktu yang lama." Lelaki tua itu memutar matanya dan kemudian berbalik untuk mengamati Xian. Dia terkejut saat berbicara, anak kecil ini baru saja berada di alam awal, tetapi dia bisa membuka kunci spasial. Perempuan yang dia panggil Yayun itu tersenyum. Mereka dari wilayah terpencil. Anak ini tidak memiliki alam yang mendalam, tetapi kompetensinya tidak buruk. Dia hanya menggunakan satu pelet ilahi yang membekukan untuk membuka kunci. Berhenti sejenak, dia menoleh ke Xian, tersenyum. "Bagaimana perasaanmu?" Gembok spasial itu memiliki begitu banyak formasi menakjubkan dengan misteri tersembunyi dari kekuatan ruang Upanishad. Saat kau membukanya, kurasa itu sangat membantu wilayahmu. Xian membungkuk dan menyapanya.
Dengan pengetahuan kekuatan misterius Upanishad di dalam gembok itu sudah cukup untuk pembayaran kali ini. Selain itu, aku sudah mendapatkan panen besar dengan sisa pelet ilahi pembekuan. Setengah dari ratusan formasi menakjubkan di dalam gembok spasial itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Proses pembukaannya adalah semacam kognisi baru terhadap kekuatan Upanishad ini. Dia merasa sangat senang karena dia tahu bahwa kekuatan ruang Upanishad-nya telah meningkat pesat. Karena itu, dia berpikir bahwa dialah yang memiliki manfaat terbesar dan tidak baik untuk meminta batu batas fantasi. Jika aku bilang aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, aku pasti tidak akan melakukannya. Orang-orang dari klan langit misterius kita selalu menepati janji. Yayun mendengus dan menjentikkan jarinya. 7 batu batas fantasi terbang ke arah Xian. Xian sempat bingung. Ia tersenyum, terima kasih. Ia mengangkat tangannya untuk meraih batu batas fantasi. Batu-batu itu menghilang ke dalam incipient extend miliknya. Ia telah menyimpannya di slot khusus. Jika kau ingin menggunakan batu batas fantasi, kau perlu memurnikannya sekali untuk menanamkan segel jiwamu ke dalam batu-batu itu. Begitulah caramu mengendalikannya, jelas Yayun. Ketika ia dan Xian sedang berbicara, lelaki tua itu tidak mengatakan apapun sambil menatap Xian. Tiba-tiba, ia melesat dan meraih tangan Xian dengan cepat. Arus air yang sangat panas membanjiri tubuh Xian. Xian berubah warna. Ia segera mengerahkan kekuatannya untuk bersiap melakukan serangan balik. Kemudian, ia menemukan bahwa aliran air panas itu tidak melukainya, seolah mengamati tubuhnya. Dia hanya mengerutkan kening dan tidak melakukan apapun. "Hei, orang tua, apa yang kau temukan?" tanya Yayun. Orang tua itu melepaskan tangan Xian. Tatapan matanya menjadi rumit dan menunjukkan gabungan perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan bahkan ketakutan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum paksa. "Dasar wanita bodoh. Kau tidak tahu seberapa dalam bentuk kehidupan anak ini. Dia tidak lebih lemah dari kita. Mungkin, dia satu tingkat lebih tinggi dari kita." Yayun ketakutan. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia menoleh ke Xian dan memperkenalkan dirinya dengan serius. "Aku Tusiki. Dia istri lamaku, Yayun. Kami dari klan langit misterius. Kami memiliki alam yang sama, yaitu langit ketiga alam abadi. Senang bertemu denganmu. Ya juga, jika kau tertarik, atas nama klan langit misterius, aku dapat mengundangmu untuk menjadi perwira non-pribumi asteris klan kami. Kau akan menerima manfaat yang kami miliki untuk perwira non-pribumi kami. Keking, perwira non-asli, pangkat kuno bagi orang-orang dari negara bawahan yang memegang posisi perwira di negara tersebut. Hei orang tua, apakah kamu gila? Jabatan perwira non-asli di klan kita bukanlah sesuatu yang dapat dia pimpin. Tidak ada ahli alam dewa awal yang memenuhi syarat untuk melakukan itu. Jika para senior tahu kamu telah membuat tawaran seperti itu, mereka akan mengira kamu memiliki masalah mental. Mereka sama sekali tidak akan menyetujuinya," teriak Yayun. Di klan langit misterius mereka, perwira non-asli adalah bangsawan, pangkat tinggi yang hanya dapat dipegang oleh para ahli alien super. Setiap perwira non-asli dari klan langit misterius memiliki tanda khusus untuk menunjukkan identitas khusus mereka. Ketika mereka bergerak di sekitar domain laut kehampaan atau wilayah lain, mereka dapat menerima perawatan eksklusif. Semua anggota klan langit misterius menganggap mereka sebagai tamu terhormat. Mereka menerima bahan-bahan kultivasi yang aneh dan langka secara berkala. Mereka dapat mempelajari dan mencari banyak teknik dan dokumen rahasia yang hanya dapat dipelajari oleh anggota klan langit misterius yang berpangkat tinggi. Di lautan bintang yang luas, banyak ahli di langit kedua atau bahkan langit ketiga alam abadi dan para kepala klan kelas 3 atau kelas 2 tidak memenuhi syarat untuk menjadi perwira non-pribumi klan langit misterius. Meskipun Tusiki memiliki wewenang untuk mengundang seseorang untuk menjadi perwira non-pribumi, ia tetap memerlukan izin dari para seniornya. Jika ia bertindak gegabah, atasannya akan berpikir bahwa ia tidak seharusnya bertanggung jawab atas peran penting tersebut. Karena itu, Yayun bingung. Ia tidak tahu mengapa suaminya tiba-tiba memberikan tawaran resmi seperti itu kepada seorang anak laki-laki di alam dewa yang baru mulai. "Aku tidak gila, aku tenang dan sangat jernih. Aku tahu apa yang kulakukan."
Tushiki mendengus dan kemudian berbicara dengan jujur, selama kau menganggukkan kepalamu, aku yakin kau dapat menerobos ke alam abadi dengan cepat. Meskipun klan kita tidak memiliki banyak pelet abadi yang tersisa, aku yakin aku dapat memberimu 2. Kecuali untuk alam abadi, aku dapat memberimu 20 pelet ilahi pembekuan, gadis-gadis dan tanah di wilayah bintang kita. Kami bahkan dapat memberimu sebidang tanah di wilayah laut kehampaan. Kau gila. Kau pasti gila. Berapa banyak pelet abadi yang dimiliki klan kita? Mereka untuk mempersiapkan generasi penerus kita di klan. Apakah kau pikir kau dapat meminta mereka? Teriak Yayun. Audrey juga terkejut. Keduanya berasal dari klan Langit Misterius, salah satu dari 7 klan terkuat di alam semesta yang luas ini. Selain itu, mereka berada di langit ketiga alam abadi. Dengan identitas dan kompetensi mereka, mengapa lelaki tua itu tiba-tiba bertindak aneh dan menawarkan Si Yan hal-hal yang begitu baik? Dia tidak bisa mengerti maksudnya. Si Yan bingung. Dia bertanya dengan bingung. Precursor, apakah ada yang salah paham? Salah paham. Lelaki tua itu tertawa aneh, matanya berbinar. Dia adalah seorang ahli yang ditakdirkan untuk mencapai level leluhur wilayah di masa depan. Apakah dia layak mendapatkan perlakuan khusus kita? Ditakdirkan untuk mencapai level leluhur wilayah. Yayun berteriak dengan suara menusuk telinga. Dan kamu bilang kamu tidak gila. Di lautan bintang yang luas ini, di wilayah yang tak terhitung jumlahnya, kita dapat menghitung ahli level leluhur wilayah dengan jari kita. Kamu dan aku berada di langit ketiga alam abadi, tetapi kita tidak tahu seberapa jauh kita harus melangkah untuk mencapai alam itu. Mungkin kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Kualitas apa yang dimilikinya? Kadal naga telah terjebak di puncak alam abadi selama berapa ribu tahun. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Anak laki-laki ini ditakdirkan untuk memasuki level leluhur wilayah. Jika dia mempelajari dan mengendalikan energi gelap, kadal naga seharusnya sudah berhasil menembusnya. Tantangan terberat untuk memasuki level leluhur wilayah adalah mengendalikan energi gelap. Tushiki memasang wajah tegas saat berteriak dengan nada rendah. Dia memiliki energi gelap. Mendengarnya, Yayun menutup mulutnya. Wajahnya ketakutan saat menatap Si Yan. Tushiki membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa, anak muda ini lembut. Dia belum mencapai potensi maksimalnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukannya. Bentuk kehidupanmu sudah luar biasa. Dan kau tahu energi gelap. Selama kau bisa menguasai penggabungan kekuatan Upanishad yang rumit, pelet abadi sudah cukup untuk membantumu maju satu langkah. Precursor, kau memiliki mata yang tajam, Si Yan yakin. Yang dikaguminya adalah visi tajam Tushiki dan sikapnya yang mengesankan. Begitu menemukan ciri-ciri misterius Si Yan, dia tidak ragu menawarkan banyak keuntungan luar biasa seperti posisi perwira non-pribumi, 2 pelet abadi, lusinan pelet ilahi pembekuan, wanita cantik, dan tanah mereka di domain laut kehampaan. Orang tua ini memang sangat tegas. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia berada di alam dewa yang baru mulai. Bagaimana dia bisa mempelajari energi gelap? Tidak adil. Yayun bergumam. Dia mempercayai suaminya. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Tushiki tiba-tiba bertindak begitu gila. Seorang perwira non-pribumi yang ditakdirkan untuk memasuki level leluhur wilayah sudah cukup bagi klannya untuk membayar harga yang begitu besar. Dia segera menyadari keberanian suaminya. Bagaimana menurutmu? Tushiki menatap Si Yan. Saat ini, aku tidak bisa menerima apapun. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, aku yakin aku bisa setuju denganmu satu hal. Jika aku ingin memilih salah satu di antara 7 klan besar, aku pasti akan memilih klan Langit Misterius. Si Yan tampak termenung sejenak lalu menjawab. Dia takut jika dia tidak memberi mereka jawaban yang memuaskan, Tushiki akan menghancurkannya dan Audrey dengan kejam. Dia bisa melakukan itu untuk mencegah Si Yan beralih ke pihak yang berlawanan melawan klan Langit Misterius saat dia menjadi lebih kuat. Jika itu terjadi, apa yang mereka dapatkan tidak akan menggantikan apa yang telah mereka hilangkan. Kamu cukup berhati-hati, tetapi kami bukanlah tipe orang yang kamu kira. Apapun yang terjadi, kamu telah menyelamatkanku. Bahkan jika kamu tidak menerima lamaranku, aku tidak akan menyakitimu. Tushiki tertawa dan menepuk bahu Si Yan. Kau anak yang luar biasa.
Aku tahu sangat baik bagi klan langit misterius kita untuk berteman denganmu. Bagaimanapun, klan jiwa menyukai tindakan ekstrim, tetapi tidak bagi kami. Itu reputasi kami. Kau akan mendapatkannya nanti. Xian tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Yayun, apa yang kau rencanakan untuk membayarnya? Tu Shiki berbalik dan bertanya. 1 set baju besi yang dibuat oleh klan kami. Tidak perlu, dia menggelengkan kepalanya. Tubuh kaku anak ini di luar imajinasimu. Baju besi itu tidak bisa banyak membantunya. Oh benar, mereka baru di sini, jadi mereka belum tahu wilayah laut kehampaan. Jadi. Sekelompok sinar perak muncul dari lengan bajunya. Sebuah kompas yang cemerlang muncul. Dia memberikan kompas itu kepada Xian dan berkata, itu adalah kompas bintang fantasi surgawi milik klan kita. Itu adalah kompas yang hebat untuk digunakan di wilayah laut kehampaan dengan banyak titik acuan. Dengan benda ini, kau akan tahu kemana harus pergi, tempat mana yang harus dihindari, dan kekuatan mana yang menjadi milik wilayah itu. Orang tua, kali ini kau terlalu murah hati. Kompas bintang fantasi surgawi ini tidak mudah diproduksi. Tidak banyak orang yang bisa menyimpannya di klan kita, kata Yayun. Ketika dia melihat rekannya, dia semakin mengaguminya. Keberanian dan keteguhan hati lelaki tua ini selalu membuatnya mengaguminya. Daya tarik semacam ini tidak ada hubungannya dengan usia dan tidak akan pernah pudar. Setelah menerima kompas bintang fantasi surgawi, kesadaran jiwa Xian bergerak. Matanya berbinar indah. Ketika kesadaran jiwanya masuk ke dalam kompas, dia merasa seperti baru saja memasuki alam semesta mini tempat dia menemukan banyak wilayah di domain laut kehampaan dengan keterangan terperinci tentang fitur-fitur khusus atau berbahaya di area tersebut. Peta bintang ini begitu hidup dan sangat indah. Ini adalah alat terbaik baginya dan juga merupakan harta karun teratas yang didambakan oleh klan lain. Pendahulu, visimu yang berani dan sikapmu yang mengesankan membuatku terkesan. Xian memegang kompas bintang fantasi surgawi dan berkata dengan tulus. Kesan pertamanya tentang klan langit misterius anehnya bagus karena pasangan suami istri Tu Shiki dan Yayun.